begitu pendek, sebetulnya kalau untuk mengupas banyak sekali ya. Masih perlu waktu yang panjang. Tapi saya lihat ibu-ibu udah gelisah yang di belakang ini. Masih, Ibu? Siap ya? Baik, terima kasih. Kita masih ada narasumber satu lagi. Kami persilahkan langsung saja Bapak Profesor Kiai Haji Abdul Hafid Al-Ansari MA. Dipersilahkan 10 menit Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru jam 1 udah lemes. Biar lansia semangatnya muda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru muslimah namanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa rasulil murtada sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu martabatal auliya wa manzilatal muslim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Pengurus Pusat Muslimat, Ibu Habibah. Saya sudah kenal lama dan pernah ketemu dulu ketika saya masih Ketua KPU RI di Jakarta. Yang sama-sama kita hormati Pak Kiai Haji Abdul Hakim Mahmud. Saya kenal cuma lewat tulisan Bapak dengan Bapak. Beliau ini dikenal ulama konglomerat, ulama pebisnis yang punya banyak perusahaan. Ulama-ulama di Kalsel bagus niru beliau. Jadilah ulama pengusaha. Makanya tadi saya lihat waktu masuk, yang pertama beliau lakukan apa? Kasih duit. Masya Allah. Ampau. Luar biasa. Amplopnya nggak kosong loh. Ada isinya tuh. Terima kasih Pak Kiai datang memberi inspirasi kawan-kawan, ulama-ulama banyak yang hadir hari ini. Saya dikasih waktu sama Ibu Moderator berapa bos? 10 menit ya? Setengah jam. 10 menit. Saya juga nggak bisa ditanyakan, maaf ini bapak-bapak. Saya sudah bikin capek-capek tadi malam sampai jam 1 bikin PowerPoint, nggak bisa ditayangkan sama petugas kita. Nggak apa-apa lah. Yang pertama, saya mau soroti arti penting ini buku dulu. Setelah saya baca bukunya, saya berkesimpulan ini punya makna besar untuk bangsa Indonesia. Yang pertama, memperkuat keyakinan masyarakat akan peranan ulama dalam sejarah bangsa dan negara kita. Buku ini dengan tegas menampilkan bagaimana seorang ulama berperan besar dalam proses kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Ini penting, kenapa? Karena selama ini ada kesan seolah ulama itu tidak berperan besar. Bahkan ada kesan belakangan mau dihilangkan peran ulama. Sekarang Pak Kiai, beliau ini panggilnya Gus Kikit. Gus Kikit, saya tahu Pak, alhamdulillah. Beliau ingin mengangkat sekarang ulama, bahwa ulama punya peran besar di Indonesia dan itu bukan peran yang kecil. Yang kita bicarakan adalah ulama besar, tokoh besar, pahlawan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964. 64 ya? Ya. Yang kedua, arti penting buku ini, ibu-ibu jangan berkeliaran dulu, dengerin. Nanti berkeliaran, jangan bikin malu muslimat Kalsel di hadapan ketua PT muslimat. Semangat, semangat. Kalau perlu diam semua, tahan nafas sampai selesai. Yang kedua,
Ini pentingnya buku ini, jangan anggap remeh, kecil kelihatannya tapi besar manfaatnya. Ini buku cabai rawit, kecil tapi pedas. Yang kedua, buku ini akan menolak semua anggapan bahwa ulama tidak banyak berbuat untuk kemerdekaan Indonesia dan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bukti ini membuktikan kepada siapapun yang mengatakan ulama tidak berperan. Dua ini bukan pilkada ya, bukan pilkada. Di Kalsel buat pipa susah sekarang ini. 1, 2 susah, makanya kalau moto tidak lagi 1, 2, 3, 9 berapa? 8, 9, 10. Nggak boleh 1, 2, 3. Yang ketiga, mempertegas tanggung jawab ulama. Ini kawan-kawan ulama, mempertegas tanggung jawab ulama bahwa ulama bukan hanya semata urusan agama, tapi juga harus terlibat dan bertanggung jawab dalam kehidupan bangsa dan negara. Buku ini memberikan inspirasi. Ulama jangan cuma soal ngaji kitab, tapi juga urusan bangsa dan negara ada tanggung jawab yang bersangkutan. Yang keempat, ini gara-gara 10 menit gue udah lari. Astagfirullah. Ibu ini kejam mbak, kiai kasih lama, aku kasih 10 menit. Yang kedua, yang keempat, buku ini insya Allah akan membuka cakrawala berpikir orang-orang yang menganggap bahwa ulama hanya tokoh agama. Selama ini dikatakan ulama tokoh agama, bukan tokoh bangsa, bukan tokoh masyarakat. Tapi buku ini membuktikan bahwa ulama bukan hanya tokoh agama, dia juga tokoh bangsa, dia juga tokoh masyarakat, bahkan dia tokoh nasional, bahkan tokoh dunia. Jadi kalau Ibu Khafifah mengatakan Muslimat adalah organisasi wanita terbesar di dunia, NU adalah organisasi terbesar di dunia, maka Hadratus Syekh adalah ulama besar bukan di Indonesia tapi juga di dunia. Nah, ini yang menarik nih, makanya baca tuh buku sampai habis. Dikasihkan bukunya dong, baca sampai habis. Baca. Belum dapat? Minta sama Pak Kiai nanti. Gak usah semuanya, satu cabang satu cukup. Bu, kalau ibu-ibu dikasih buku itu mau baca nggak? Masih bisa baca, umurnya 50 tahun ke atas. Biasanya kalau sudah 50 tahun ke atas yang dipikirin cuma sakit sendi terus. Tapi hari ini dikasih obat sudah sama Ibu Khafifah. Muslimat mulai sekarang bergerak, ikra'i, baca. Yang dibaca kata Ibu Khafifah bukan hanya buku, tapi fenomena alam. Bisa nggak baca fenomena alam? Bisa. Yang benar. Anjir. Nah ini supaya jangan berkeliaran aja lah, supaya berkeliaran. Masa tua-tua berkeliaran kalah sama anak muda. Yang kelima, apa maknanya buku ini? Memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk giat dan gigih mengisi kemerdekaan dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Ulamanya saja Hadratus Syekh sekali berbeliau aktif dalam mengisi kemerdekaan dan memperjuangkan kemerdekaan, maka anak muda seharusnya lebih dari beliau. Kelompoknya muslimat, nanti baru muslimat. Dan yang terakhir, mendorong kaum akademisi untuk melakukan kajian terhadap peran ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ngajak semua akademisi supaya nulislah, ulamanya banyak sekali di Indonesia ini. Ini baru satu dimunculkan dari NU sendiri nggak terhitung, gitu ya. Ini baru satu. Sekarang saya mau usulkan kepada PW Muslimat NU Kalimantan Selatan, tulis buku tentang tokoh-tokoh perempuan yang berperan dalam membentuk sejarah bangsa. Insya Allah 5 tahun ke depan Ibu Khafifah datang ke sini lagi,
akan disodori, inilah hasil karya PWNU setelah ibadah. Kalau tidak sanggup melaksanakan, Ibu Habibah tolong dipertimbangkan kepengurusannya, dipertimbangkan untuk dilanjutkan supaya diberi kesempatan. Saya tidak bicarakan isi bukunya, ini ada beberapa bagian. Saya memberikan setiap bagian itu peranan. Walaupun Pak Kiai tidak memberi judul, saya kasih judul. Tiap bagian itu ternyata berperan dalam setiap aspek yang diceritakan dalam buku ini menarik. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya kaum muslimat, buku ini menariknya disajikan dalam bentuk cerita, naratif. Manusia itu kan senang cerita. Ibu senang cerita nggak? Semua manusia senang cerita. Yang nyata-nyata dusta pun disenangi. Nyata dustanya. Kalau ini nggak dusta, ini benar. Makanya kalau Al-Quran itu ada Al-Qasas, surah Al-Qasas, isinya cerita-cerita. Maka buku ini yang menarik di situ, Pak. Coba bapak-bapak, ibu nanti yang bapak yang hadir baca itu. Menarik, Pak. Nggak puas kita kalau nggak selesai membaca. Nah, yang terakhir lah. Tapi biasanya senang dengan terakhir. Ibarat orang baca doa panjang sekali, kalau sudah Rabbana atina fid dunya hasanah, wah segar semua. Padahal esensi Rabbana atina fid dunya hasanah itu dah kuncinya. Itulah ya. Ini kan doanya sapu jagat. Tapi yang dengar doa biasanya nyaring aminnya, karena kalau dibaca Rabbana, insya Allah doa akan berakhir. Saya mencatat setidak-tidaknya ada 8 nilai yang terkandung dalam buku yang luar biasa ini. Kecil tapi luar biasa. Yang pertama, nilai keislaman. Semua gerak dan langkah Hadratus Syekh tidak lepas dari nilai keislaman. Ditampilkan dalam buku ini. Mulai dari dasar perjuangan, sikap dalam perjuangan, kemudian tujuan dalam perjuangan. Semua dalam bingkai keislaman. Ini yang menarik ini buku. Yang kedua, nilai kejuangan. Nilai kejuangan ditampilkan, tadi sudah diceritakan. Bagaimana beliau memperjuangkan Indonesia sampai merdeka, dan yang paling luar biasa adalah peran beliau ketika mempertahankan kemerdekaan. Pada hanya 2 tahun. Beliau wafat tahun 1947, merdeka 1945. Peristiwa besar di Surabaya sampai kita jadikan sebagai hari pahlawan tidak bisa lepas dari peran Hadratus Syekh. Ini yang luar biasa. Yang ketiga, nilai kebangsaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, beliau berikrar di hadapan Multazam. Multazam itu di mana tuh? Tahu Multazam di mana? Asalnya pada gabut tuh nah. Berikrar untuk kemerdekaan bangsa dan negara. Luar biasa itu. Yang keempat, nilai pendidikan. Pastilah itu bapak-bapak, pondok pesantren beliau yang sekarang beliau jadi pengasuhnya. Menurut buku itu asalnya adalah gudangnya preman. Ada di sana pabrik gula cukir, gitu ya, tadi ya. Itu gudangnya Bromo Corah, gudangnya preman. Bahkan sampai pondok ini pernah dibakar. Tapi dengan ketabahan beliau dan kegigihan beliau, akhirnya berubah jadi kota yang agamis sampai sekarang. Itu luar biasa. Itu tepuk tangan buat siapa tuh? Nanti tepuk tangannya disimpan dulu. Kalau Ibu Habibah bicara baru tepuk tangan. Kalau saya jangan ditepuk tanganin. Yang kelima, ada nilai-nilai moral terkandung di dalamnya. Bagaimana beliau membangun kehidupan bangsa dan negara, tapi dengan moral yang islami. Yang keenam, pasti ada nilai historis, nilai sejarah. Jadi buku ini sebenarnya penuh dengan cerita sejarah. Yang keenam, ada nilai budaya, terutama pelestarian budaya-budaya tradisional
yang menjadi ciri khas nanti dari Nahdlatul Ulama. Siapa yang hafal itu ada kaidahnya, itu apa? Al-muhafazatu ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi-tradisi lama yang baik, tapi ngambil kalau yang baru itu menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, nilai budaya dan nilai sosial. Saya ada uraiannya Pak di sini, cuma karena waktunya 10 menit, takut ditegur sama ibu moderator. Karena itu maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis baterai. Baterai. Tes. Oh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hafidz Ansori MA yang telah memaparkan beberapa poin-poin penting terkait dengan buku karya tentang Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, tokoh pemersatu umat Islam Indonesia. Terima kasih kami sampaikan. Ini masih ada waktu. Beliau tadi sebetulnya minta 10 menit sebetulnya. Masih ada waktu, kami persilahkan. Ini kita buka termin pertama, mungkin ada 1 atau 2 penanya. Dipersilahkan. Ada di belakang 1, kemudian ternyata di belakang juga 2 ada. Ada berdiri, mohon maju ke depan. Tolong sebutkan nama Alamat. dan dari PW atau PC mana, silakan. Alamat nomor Langsung yang bertanya silakan ke depan saja biar cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Pak Yai, alhamdulillah saya bisa bertemu lagi dengan Pak Kiai saya. Saya alumni Unhash. Ya, saya selalu alumni Unhash itu Gedung Jombang. Jadi begitu senangnya saya bertemu dengan Gus Kikit dan Ibu Hovifah yang sering saya temui saat saya menjadi reporter di Pirang. Pak Yai, beberapa fakta yang belum banyak diketahui tentang Hasyim Asy'ari. Yang pernah saya dengar bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah menjadi penasihat Lajnah ahli hadis di masa sebelum kemerdekaan, dan saya belum menemukan referensinya. Jadi mohon penjelasannya Pak Yai. Yang kedua, ada yang saya ingin ungkapkan di sini bahwa ketika saya kuliah di Tubir, saya mengenal tokoh nasional dari Kalimantan itu hanya Kiai Idam Khalid karena referensi bukunya sangat banyak. Dan di masa itu almarhum Gus Salahuddin Wahid itu berinisiasi membuat buku yang berjudul Tokoh NU yang Terlupakan. Salah satunya adalah tokoh Ibu Asma Syahruni. Di situ saya baru tahu ketika saya membaca, ternyata ada tokoh perempuan hebat dari Kalimantan Selatan, Ibu Asma Syahruni. Namun referensinya sangat sedikit. Jadi mohon izin Ibu Hovifah, saya mohon kesediaan waktunya setelah acara atau di waktu yang lain, Ibu bisa bersedia saya wawancarai. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penanya kedua, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama kami Mariatul Biktia dari PC Muslimat NU Kabupaten Kasar, Kalimantan Timur. Yang kami tanyakan, mohon izin ngapunten Yai. Tadi disampaikan beberapa karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat banyak sekali.
yang ingin kami tanyakan, bentuk bukunya apakah kitab kuros, artinya kitab kuning gitu ya. Nah kalau memang seperti itu, adakah kajian khusus yang sekiranya menyemangati untuk NU yang ada di Indonesia khususnya, bahkan mungkin dunia, yang kajian secara khusus sehingga tidak hanya semacam seminar, tetapi istiqomah dalam karena mohon maaf tahun ini kan ibaratnya online dan lain sebagainya. Nah mungkin itu untuk bisa mengkaji karya-karya beliau lebih mendalam lagi bisa dijembatani. Mohon maaf yang berikutnya kepada Kiai Haji Hafid Ansori MA, kalau tidak salah dengar tadi beliau menyampaikan bahwa Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud adalah sosok seorang tokoh atau ulama yang konglomerat. Mungkin ada resep yang sehingga tidak hanya sebatas beliau saja bisa diambil hikmah oleh semua yang hadir di sini, bisa menjadi ulama tapi juga konglomerat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua penanya, pertanyaannya luar biasa ya, terkait dengan beliau adalah salah satu lajnah ya, lajnah hadis. Kalau kita tahu dalam sejarah beliau adalah hafal Kutubus Sittah. Luar biasa ya, hafal Kutubus Sittah. Kitab hadis yang jumlahnya 6. Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud. Ini luar biasa. Muhyis Sunnah. Nah ini beliau belum menyinggung, barangkali nanti menyampaikan. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan Ibu Asma Sahroni, salah satu ketua Muslimat Nahdlatul Ulama. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, karya-karya dalam bentuk turuf yang dikaji apakah ada enggak. Kemudian yang keempat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hafid Ansori, bahwasanya Gus Kikit ini adalah tokoh konglomerat, kiai yang konglomerat. Rupanya ini pertanyaannya yang jawab siapa ini? Tanggung jawab juga. Prof bertanggung jawab juga ya. Nanti Gus Kikit menyampaikan tip-tipnya apa gitu. Monggo kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi saya itu baca perjalanan sejarah Hadratus Syekh itu yang banyak yang terlewatkan, lajnah dan lain sebagainya, karena beliau itu sudah hafal Kutubus Sittah, dan konon sebelum hafal Kutubus Sittah hafal Al-Quran. Jadi itu sudah gambaran bahwa kalau jabatan-jabatan itu sudah di bawahnya itu semuanya. Dan itu yang menjadikan waktu saya membaca itu langsung rasanya tuh saya kecil sekali. Saya itu gak ada apa-apanya. Jadi saya menganggap bahwa pengasuh Tebirun sampai sekarang itu Hadratus Syekh. Yang lain itu penggantinya aja, saya penjaganya. Karena begitu tinggi, begitu dalamnya keilmuannya itu. Dan tergambar di tahun 37 pada saat mendirikan Majelis Islam Ala Indonesia dengan 13 organisasi Islam, dan itu dari proses yang panjang sejak tahun 1930 beliau itu mengundang, kemudian ada pengajian. Itu beda faham, organisasi-organisasi beda faham bisa dikumpulkan. Kita yang sepaham aja berdebat. Nah, ini gambarannya seberapa dalam ilmunya saya nggak bisa membayangkan. Jadi setiap ucapan itu kira-kira akan didengarkan setiap orang. Nah, ini gambaran. Oleh karena itu tadi disampaikan oleh Khofifah betapa pentingnya ilmu itu. Jangan kita berhenti untuk mencari ilmu. Kalau ada orang bicara ilmu saya sudah cukup, katanya itulah orang itu adalah orang yang bodoh. Jadi kita tetap